Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari kita awali kultum kita dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sering mengumumkan kalau menyebut DR itu ada yang menyebut dokter, ada yang menyebut malah disingkat tetap DR gitu ya. Ada yang sudah pas DR itu dokter, ya itu sudah pas. Kalau D-nya besar, R kecil itu berarti doktor. Itu S3 ya, lulusan S3. Tapi kalau D-nya kecil, R-nya kecil itu berarti dokter. Dokter itu bisa S1. S1 tapi ya yang namanya dokter walaupun S1 luar biasa. Ada dokter tapi dokter itu biasanya disebut doktor kemudian dokter. Jadi double. Dokter siapa begitu. Nah, jadi melalui kalau dokter masih S1, kalau nanti ngambil spesialis kemudian ngambil S3 berarti sudah dokter. Itu dokter yang dokter. Nah, kalau saya dokter bukan dokter ya. Jadi tetap S3. Jadi anak-anak ini kalau bisa ya pendidikan minimal sampai S3 ya. S3 insyaallah, amin. Bukan sampun sepuh sangat, bukan ya, bukan. S3 itu ya gelar kedoktoran, jadi doktoral, gelar doktoral. Kalau alumni luar negeri itu biasanya dengan gelar PhD gitu ya. Itu ada alumni dari apa mungkin di Netherlands, Kanada gitu. Jadi ada cita-cita minimal ya S1, syukur bisa sampai S3. Jangan hanya S dondong saja ya, tapi sampai S3. Sekarang itu banyak sekali lembaga pendidikan yang memberikan beasiswa. Jadi orang sekarang itu tidak harus kaya kemudian berpendidikan. Insya Allah orang miskin pun bisa dibiayai sampai S3 ya, ada beasiswa sampai S3, S1 beasiswa, S2 beasiswa, kemudian sampai S3-nya beasiswa. Itu sekarang mudah, asal ya tadi asal pinter belajar, minimal punya spesifikasi kepandaian apa itu. Ada yang sekarang itu basisnya tahfidz Quran. Jadi bisa kuliah gratis tapi punya hafalan 10 juz, hafalan 20 juz, hafalan 30 juz. Bukan juz pokat, bukan ya, bukan juz mangga, bukan, tapi hafalan Al-Quran 10 juz, 20 kemudian 30 juz. Nah ini anak-anak didorong kalau umpamanya memang kemampuan, mohon maaf mungkin di dalam hal pelajaran itu kurang, dicoba kemampuan hafalannya. Kadang orang pinter itu belum tentu hafalannya juga bagus, belum tentu. Jadi orang kadang hafalannya bagus, mungkin ada lemah di pengetahuan umum bisa saja. Tapi ada juga yang kedua-duanya, pengetahuan umumnya bagus, fisika, biologi atau mata kuliah umumnya bagus, mata kuliah agamanya juga bagus, tapi juga ada yang tahfidznya juga bagus, itu juga banyak gitu. Nah kalau anak-anak kita punya kemampuan bisa kedua-duanya, silahkan melalui jalur hafalan, bisa melalui jalur beasiswa, tadi kemampuan akademik bisa beasiswa. Itu orang tuanya tanpa mengeluarkan dana sepeser pun. Bahkan ada tukang becak itu anaknya sampai S3 di luar negeri, itu tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun. Biaya hidup tidak pernah dikeluarkan, bahkan mendapatkan biaya hidup kalau sudah
sekolah ke luar negeri itu sudah dibiayai kehidupannya, sudah dibiayai bukunya, sudah dibiayai, nanti ada pembimbing-pembimbingnya, itu sudah include, semuanya sudah gratis. Jadi sekarang ini monggo berpacu di dalam pendidikan, karena salah satu indikator negara maju itu sebenarnya ada 3. Yang pertama adalah pendidikan, ya, pendidikan minimal tadi S1, pendidikan S1. Indonesia belum banyak pendidikannya ya yang S1, masih banyak yang SMA, bahkan yang SMP juga masih itu, karena orang tuanya kadang nggak mendorong untuk sekolah. Anak-anak dibiarkan saja, kemudian bekerja dibiarkan. Bekerja boleh, tapi kemudian nanti bisa kemudian melanjutkan sekolahnya, jangan sampai berhenti. Jadi pendidikan itu penting, wal yakhshal ladzina law taruku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha falyaqulu qawlan sadida. Jadi janganlah kita harus merasa khawatir ya, harus merasa takut ketika generasi kita adalah generasi yang lemah. Jadi tadi lemah keimanannya, lemah pendidikannya. Ini jangan sampai terjadi. Maka pendidikan itu harus didorong. Jangan sampai, mohon maaf, bapak ibunya itu becak umpamanya, atau buru-buru kecil itu anaknya tidak disekolahkan. Sekarang insya Allah sekolah bisa dibiayai gratis gitu ya, dibiayai oleh pemerintah. Itu ada pendidikan, ada beasiswa. Itu indikatornya pendidikan. Kemudian yang kedua ada indikator ekonomi. Jadi ekonomi juga menjadi indikator. Kalau ekonominya tidak baik, itu negara tidak akan menjadi negara maju. Negara maju itu kalau ekonominya baik. Nah, ini harus diperhatikan. Kemudian yang ketiga, negara maju itu adalah negara yang sehat. Kesehatannya bagus, tidak sakit-sakitan, tidak sadikin, sakit sedikit jatuh miskin, itu namanya sadikin, itu sakit sedikit jatuh miskin, tidak, tapi sehat. Jadi 3 indikator ini harus kita punyai. Pendidikannya bagus, insyaallah ekonominya juga bagus meningkat, kemudian kesehatannya juga senantiasa kesehatan prima, sehingga insyaallah kita akan menjadi negara yang maju kalau 3 ini ditingkatkan terus di Indonesia ini. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.